See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and he's mine. Yes, he's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old is gone. The old is gone. There's new life. I live by faith. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met Jesus. I met the author of my story, and he's mine. Yes, he's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Hallelujah. I met the author of my story, and he's mine. Yes, he's mine. Yes, he's mine. Yes, and I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me, come on. When I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Sing it out. hallelujah. It's mine. Oh, he's mine. Yes, it's mine. Yes, he's mine. I met the author of my Oh, story. his name is Jesus. He's mine. Yes, he's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I met the author of my story, and he's mine. Yes, he's mine. Yes, he's mine. And he's mine. He's mine. Yes, he's mine. Yes, he's mine. And he's mine. And he's mine. Yes, he's mine. Yes, he's mine. Thank you, Jesus. Amen. Yes. Thank you, God. Amen. Yes. We thank you, Lord. Shalom warga kerajaan, apalagi tanda orang dewasa.
Orang dewasa tidak melihat kesempitan, mereka melihat kesempatan. Saya sering katakan ada dua golongan orang, itu orang Jepang dan orang Tionghoa yang tidak punya kosakata krisis dalam bahasa mereka. Yang ada cuma opportunity, dangerous opportunity. Dan saat ini ada 5.000 orang laki-laki kepala keluarga, belum istri jadi 10.000, belum anak-anak mereka. Zaman itu ya satu keluarga masih sedikit 4 anaknya ya. Dan apa yang terjadi mungkin 40.000 orang. Dan apa yang terjadi saudaraku, murid-murid cuma melihat yaitu masalah. Hari sudah malam, tempat ini sunyi. Dan mereka usul kepada Tuhan Yesus. Suruh mereka pergi. Suruh cari makan sendiri di desa-desa. Saudaraku, apa seperti itu mentalitas kita? Tetapi ada seorang anak kecil melihat kesempatan. Dia begitu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ya, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Coba bayangkan, masa 40.000 orang itu tidak ada satupun yang tergerak seperti anak kecil ini, ya. Mereka semua sudah ikut Tuhan, sudah dengarkan khotbah dari pagi sampai malam ya, sudah sore menjelang malam. Dia serahkan 5 roti 2 ikan. Ikan di Danau Galilea yaitu seperti ikan mujair segini ya ukurannya ya. Masa anak kecil makannya 2 ikan, 5 roti kan kebanyakan. Rupanya ibunya yang mengajar, nak, kalau makan jangan pernah sendiri, bagi dengan temanmu. Dia sedang menyediakan anak ini supaya jadi kaya. Orang beruang dengan orang kaya itu beda. Kalau beruang ya cuma punya uang. Ya, karena itu seperti beruang saudara ya. Tetapi kalau orang kaya itu suka berbagi. Dan anak ini melihat kesempatan. Dia tahu Yesus bisa menggandakan roti dan dia dengar bukan Musa yang memberi makan kamu di padang belantara, tapi Bapakku yang di sorga. Dan dia juga tahu Nabi Elisa pada zaman itu, yang zaman dahulu itu, pernah itu di tangannya berlipat ganda dengan firman Tuhan, 100 orang jadi kenyang. Padahal makanan cuma untuk beberapa orang. Dia bilang, ini kesempatan lihat mujizat. Mujizat cuma terjadi di waktu terjadi kesesakan. Seperti hari-hari ini. Ketika obat itu dibeli oleh orang Jakarta ya, di Bali tidak ada obatnya saudara. Remdesivir, Actemra ya. Bahkan yang sederhana Avigan dibeli orang Jakarta semua. Lalu dijual dengan harga lipat ganda. Kiranya Tuhan memperingatkan mereka. Saya tidak boleh mengutuk ya. Tapi orang semacam itu perlu dihukum saudara ya. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita mesti merubah pola pikir kita. Bukan penerima, tetapi pemberi. Saya pernah sering cerita bedanya raja dengan pengemis. Tadi minggu yang lalu bedanya orang dewasa dengan anak-anak. Orang dewasa memberikan angpau. Anak kecil menunggu angpau. Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Jangan jadikan mereka masalah. Jadikan mereka resipien untuk menerima berkat Tuhan, disuruh duduk. Dan saudara, Yesus mengambilnya menengadah ke atas. Saudara ingin mengalami mujizat, menengadah ke atas. Kalau melihat ke bawah, saudara tidak pernah, yaitu akan mengalami berkat Tuhan. Lihat sumbermu. Abba, Bapak itu artinya sumber. Lalu kemudian dia memberkatinya, dipecah-pecahkannya, dan di tangan daripada murid-murid, dia diajar oleh Tuhan ya. Jangan seperti anak-anak, jadi orang dewasa. Terjadi pelipat gandaan. Pelipat gandaan akan terjadi di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Sebab kami mengagumi kebesaran karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya.
wajah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Amin. Sekali lagi kita katakan, dalam rembulan dan cahaya mentari. Amin. Jikalau badai dan indahnya pelangi, jalan tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diamku takjub tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami, tempat persembunyian kami di saat badai, lembah yang harus kami lewati, di tengah-tengah pandemi ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, sebab Engkau yang membaringkan kami Tuhan di tanah yang berumput hijau. Engkau yang menenangkan setiap hati kami. Engkau yang membuat kami kuat ya Tuhan melalui setiap cobaan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik buat Engkau. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. 'Cause
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Saya katakan dengan iman. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sembah Dia, sembah Dia, Sang Raja, sembah Dia. Oh, naikkan pujian bagi Tuhan. Kaulah tempat perlindungan, Kaulah tempat persembunyianku, Kau yang menenangkan hatiku. Takkan pernah ku takut, sebab Kau selalu bersamaku. Yesus, Kota bentengkan harapanku. Oh, takkan pernah gentar langkahku. Hanya Kau perisaiku, hanya Kaulah penumpangku. Kemanakah kami dapat pergi selain Kau, Tuhan? Yesus, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
Segala kemuliaan bagi Allah kita, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan dengan leluasa. Dari tempat kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau berhadirat dan menyatakan isi hati-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu menjadi berkat untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena kita memasuki bulan Agustus. Ya, luar biasa. Banyak hal yang kita alami dalam minggu-minggu terakhir ini. Tapi satu hal yang pasti, pemeliharaan Tuhan buat kita semua sungguh-sungguh sempurna. Puji Tuhan, bulan ini tema yang akan kita hidupi adalah mature, dewasa. Ya, jadi kedewasaan, maturity dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan kita tidak cukup kita hanya sekedar percaya dan diselamatkan, atau kita mengucap syukur untuk hal-hal baik yang kita alami, atau kita berdoa mencari Tuhan ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tapi perjalanan kita akan terus sampai kita dewasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dalam hal ini, kedewasaan memang itu akan sangat dipengaruhi oleh waktu, ya. Lamanya waktu yang kita jalani, proses-proses kehidupan yang kita alami. Tapi setiap fase kehidupan kita ada hal-hal yang mendewasakan kita. Pernah dengar istilah prematur, ya? Kita seringkali mendengar ada bayi yang lahir sebelum genap waktunya, itu prematur. Ya, banyak hal dalam tubuhnya, dalam pertumbuhan, perkembangan organ-organ tubuhnya itu belum sempurna. Nah, tapi dia sudah lahir sebelum waktunya. Mature itu kedewasaan, ya, kedewasaan yang full, penuh, lengkap. Nah, itu artinya seperti itu. Mari kita buka dalam Efesus pasal 4, ini dasar Alkitab yang akan kita bahas. Efesus pasal 4 ayat 13. Kita akan baca sampai ayat yang ke-16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi sampai kita semua itu dalam kehidupan kekristenan kita itu ada goal, ya, ada tujuan dalam perjalanan iman kita. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, jadi iman aja harus diimbangi dengan pengetahuan yang benar. Ya, seringkali kita menggunakan iman dalam segala hal, ya, saya beriman, saya percaya hal ini tidak akan terjadi dengan saya akan percaya, saya akan mengalami ini, saya percaya, dan lain sebagainya. Tapi pengetahuan, knowledge juga perlu kita miliki. Nah, pengetahuan bisa dipelajari. Jadi ketika kita ingin semakin bertumbuh baik dalam iman dan pengenalan kita kepada Tuhan, orang yang dewasa dia suka belajar. Ya, puji Tuhan. Jadi seringkali kita menghadapi anak-anak kita yang sulit belajar, belum punya kesadaran belajar, tapi seiring dengan pertumbuhan kedewasaannya,
Dia menjadi semakin tahu tentang tanggung jawabnya dan dia belajar. Ya, dia belajar karena ada kebutuhan, ada rasa ingin tahu yang ada dalam hatinya sehingga dia belajar tanpa lagi harus disuruh dan dikejar-kejar. Nah, kedewasaan itu akan membuat kita ingin tahu lebih banyak, kita ingin belajar lebih banyak tentang Allah dengan cara dan pandangan yang benar. Nah, oke, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi dewasa penuh itu ada standarnya. Ya, standarnya bukan lagi usia, usia segini dia udah dewasa. Nah, tapi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, standar kepenuhan kita adalah kepenuhan Kristus. Ya, standar dewasa penuh kita itu adalah kepenuhan Kristus. Ya, kita pernah mendengar ayat yang mengatakan seperti ini. Betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya Allah yang kita sembah itu penuh dan memenuhi segala sesuatu. Nah, kita akan mencapai itu. Kita akan mengalami kedewasaan yang penuh ya dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya di ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Salah satu indikasi bahwa kita belum dewasa adalah ketika kita mudah terombang-ambing oleh pengajaran yang bukan kebenaran. Ya, banyak akhir-akhir ini kita mendengar hoax-hoax baik tentang COVID-19, tentang vaksin, banyak hal, dan seringkali hoax-hoax itu kita terima sebagai informasi. Sehingga ini benar enggak ya? Katanya seperti ini, katanya seperti ini. Kenapa bisa? Karena kita tidak mempunyai kebenaran yang absolut. Ya, jadi ragu. Nah, seperti tadi di awal saya katakan, kebenaran tentang Allah, pengetahuan yang benar tentang Allah bisa didapati ketika kita belajar tentang Allah. Ketika kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap fase kehidupan kita, dalam segala sesuatu yang kita alami, kita belajar semakin dalam tentang Allah. Nah, itu akan membuat kita punya keyakinan yang teguh. Sehingga ketika ada orang mulai memberitakan hal-hal yang menurut kita aneh, asing, kok dia bilang begini ya? Nah, kita tidak akan mudah percaya, kita akan kembali ke firman. Kita bilang, firman bilang apa ya? Yang saya pelajari, yang saya tahu, ini yang benar. Nah, itu membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan, ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi semua kita jangan berhenti, jangan puas hanya sekedar percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Tapi kita bertumbuh dalam segala hal. Kita bertumbuh dalam sikap kita. Kita bertumbuh dalam integritas kita. Kita bertumbuh dalam tutur kata kita. Kita bertumbuh dalam hal keuangan. Kita bertumbuh dalam segala hal dan arahnya jelas. Arahnya itu kepada Kristus, ya, karena Dia adalah kepala. Ya, saya membayangkan dalam hidup kita banyak hal yang kita alami. Saya bertumbuh di sini. Saya bertumbuh, dan semua hal yang membuat kita bertumbuh itu pertumbuhannya ke arah Tuhan, ya, ke arah Kristus. Kita semakin mengenal Dia lebih baik lagi, dan itulah bahwa kita mulai dewasa
dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kenapa? Ada kaitannya dengan ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saya akan persingkat ayat 16 ini. Saya tidak akan baca kalimat yang ada di antara garis datar. Jadi seperti ini. Ya. Tetapi dengan teguh ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, kenapa kita semua bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala? Karena sebenarnya sumber pertumbuhan kita sendiri dari Dia. Jadi yang membuat kita dewasa, itu sumber yang kita butuhkan untuk dewasa itu ada dalam Tuhan. Dan Tuhan menyediakan semuanya buat kita. Jadi tidak ada anak Tuhan yang tidak bertumbuh. Ya, karena sumbernya sudah jelas. Kita punya banyak hal. Kalau kita baca ayat sebelum ayat 13, Tuhan memperlengkapi kita dengan 5 jawatan dalam gereja sehingga kita tidak kekurangan satu karunia pun untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan. Puji Tuhan. Ya, ada indikator, ya, indikasi seseorang yang dewasa. Kolose pasal 4 ayat 12 ini adalah doa, dan tidak hanya doa tapi pergumulan seorang hamba Tuhan untuk seseorang yang dewasa, untuk anak-anak Tuhan supaya dewasa. Ya, Kolose pasal 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Puji Tuhan. Salah satu indikasi bahwa seseorang itu dewasa, mature, adalah ketika dia yakin penuh bahwa dia ada dalam kehendak Tuhan. Ini bisa apapun. Bisa apapun. Dari segala keadaan apapun, kita bisa melihat kehendak Tuhan dipenuhi dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami. Apakah kita ada dalam kehendak Tuhan saat ini? Dalam pekerjaan, dalam keputusan kita, dalam investasi kita untuk kehidupan kita, baik untuk kerajaan Allah. Apakah kita tahu dan yakin benar bahwa kita berada dalam kehendak Allah? Karena kalau kita yakin kita dalam perjalanan, dalam proses yang memang Tuhan kehendaki untuk kita alami, kita akan dewasa di situ. Ya, kami 2-3 minggu terakhir ini buat kami cukup berat, karena kami kehilangan orang-orang yang buat kami, mereka sangat berkontribusi banyak dalam perjalanan kehidupan kami, baik dalam pengiringan akan Tuhan, dalam pelayanan. Ya, Bapak rohani Tuhan panggil dengan tiba-tiba, pemimpin pelayanan misi saya beberapa 12-13 hari yang lalu Tuhan panggil, dan 10-12 hari berikutnya suaminya dipanggil Tuhan. Dan lagi kami, jemaat kami yang cukup loyal di komunitas kami juga Tuhan panggil. Banyak hal yang kami pikirkan
waktu proses itu terjadi, kenapa ya? Seharusnya nggak begini. Ini kalau cepat ditangani, ini pasti tidak akan terjadi. Itu yang kami pikirkan. Tapi ketika dalam peristiwa-peristiwa itu kita bisa melihat kehendak Allah di dalamnya. Benar, mungkin kita mengalami hal yang sedih. Kita punya ekspresi kesedihan, kita punya rasa kehilangan. Tapi di balik itu ketika kita sadar bahwa kita sedang berada dalam kehendak Allah, itu kedewasaan yang sedang kita jalani. Puji Tuhan. Suatu saat Tuhan Yesus berkata kepada Simon, ya, oke, kita baca aja dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18 mengatakan seperti ini. Ini peristiwa sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga. Ya, setelah masa-masa kebangkitannya dia bilang seperti ini kepada Simon. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat ini berbicara tentang bagaimana nanti Simon Petrus akan mati dalam pelayanan. Tapi di sini kita melihat suatu kebenaran di baliknya, bahwa kenyataannya memang iya ketika kita masih muda, kita leluasa melakukan hal yang kita inginkan. Ya, kalau kita suka kita lakukan, kalau kita nggak suka kita nggak lakukan. Ya, pernah mengalami masa-masa itu? Ya, saya pun melewati masa-masa seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan kedewasaan kita, seringkali kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Kita lakukan karena tanggung jawab, kita lakukan karena mengasihi, atau kita lakukan karena kehendak Allah. Nah, itu terjadi ketika engkau sudah menjadi tua. Jadi ada hal yang kuat di sini yang harus kita perhatikan, yang berkaitan dengan tema kita bulan ini, mature, kedewasaan. Itu tentang bagaimana kita yakin kita melakukan, menggenapi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang yang kita tahu ketika kita ada dalam kehendak Allah tidak sesuai dengan apa yang pernah kita cita-citakan dulu waktu kita masih muda. Tidak seperti impian kita, oh saya nanti kalau umur sekian saya mau punya ini. Saya akan begini-begini, saya akan mengerjakan ini itu. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan ikut Tuhan, di persimpangan kita tanya Tuhan, yang mana nih ya yang harus saya jalani? Ketika kita taat, oh ke sini, oke, kita jalan. Dan ketika kita sampai di titik ini kita menoleh ke belakang, kok beda ya sama yang dulu saya idam-idamkan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang pimpin saya ke tempat ini, Tuhan yang pimpin saya ke titik ini. Ini luar biasa. Dan itu bisa terjadi ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 dikatakan seperti ini. Musa menolak menjadi anak putri Firaun ketika dia dewasa. Ya. Jadi kedewasaan seseorang memang akan sangat berpengaruh dengan keputusan-keputusannya. Tapi lebih dari itu, ketika kita bisa memutuskan untuk memilih menggenapi kehendak Allah dalam perjalanan hidup kita, itu kedewasaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan genapkan dalam kehidupan kita. Segala kemampuan Tuhan berikan. Tadi ingat dalam Efesus katakan bahwa sumber kita, kepala itu Kristus. Dia yang memberikan pertumbuhan buat kita. Jadi kita bertumbuh bukan lagi kita berusaha sendiri untuk bertumbuh. Ya, saya percaya bahwa
kadang-kadang kita perlu effort, perlu keputusan untuk kita memutuskan, oke, aku mau dewasa. Ya, ada istilah seperti ini, tua itu pasti, dewasa itu pilihan, ya, di pria sejati. Nah, ketika kita memilih untuk dewasa, memang ada effort yang harus kita buat. Tapi jangan lupa bahwa pertumbuhan itu Tuhan sediakan, Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa bertumbuh. Jadi di sini ada timbal balik ya. Ketika kita memutuskan untuk dewasa, kita memutuskan untuk bertumbuh, Tuhan beri kita, Tuhan memfasilitasi kita dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, dengan segala sesuatu yang kita butuhkan, sehingga kita tidak kekurangan satupun karunia untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terus gimana kita tahu kita ada dalam kehendak Allah? Ya, gimana kita tahu? Kita bisa tahu Tuhan ketika kita ragu, ketika kita dalam persimpangan, kita tanya Tuhan, ini aku harus kemana ya? Tuhan, aku ingin loh supaya kehendak-Mu nyata dalam kehidupan saya, supaya kehendak-Mu digenapi dalam saya. Tapi sebagai manusia biasa kadang-kadang kita bingung. Mana suara Tuhan, mana suara hati, mana suara teman, mana suara orang, yang mana ya Tuhan ya? Dalam Mazmur dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang mengasihi Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Ada hal yang membuat kita bisa tahu kehendak Allah. Ketika kita punya relationship, kita punya bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita semakin mengenal pasangan kita, ya, atau anak-anak kita merawat mereka dari kecil, kita rawat sampai besar, gitu. Suatu saat mereka ada di luar, di tempat lain atau di mana, atau kita sedang melakukan sesuatu, kita tiba-tiba dengar suara, kita akan tahu, oh ini suaranya Kana. Oh ini suara, jangankan bersuara, Bapak Ibu, saya aja dari kamar saya tahu yang jalan di dapur itu siapa. Dari caranya jalan ya, nyeret sendal sama ya langkah-langkahnya itu saya mulai bisa membedakan, oh ini Noel, ini Kana, oh ini Joy gitu. Bisa. Itu terjadi karena apa? Karena intensitas ya. Karena kita bergaul, karena kita semakin akrab, kita akan bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara yang lain. Untuk itu mari kita bertumbuh, jangan puas dengan hanya menjadi orang Kristen yang sekedar percaya, diselamatkan, memberi persembahan, memberi perpuluhan, melakukan pekerjaan Tuhan apapun, tapi tidak bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Padahal itu adalah goal perjalanan Kristenan kita. Mari menjadi dewasa, mari menggenapkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu perjalanan yang kami hadapi itu tidak mudah. Tapi ketika kami tahu dengan siapa kami berjalan, kami akan dapat yakin kami melangkahkan kaki kami untuk berjalan di jalur yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami lewati. Bapa, seperti doa Bapa kami mengajarkan buat kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, seperti yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, bawa kami untuk bertumbuh semakin dewasa. Kami mengenal Engkau dengan benar. Kami melihat Engkau, kami mengimani Engkau dengan cara yang benar. Dan kami tahu, kami memiliki pengetahuan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh banyak hal yang terjadi di sekitar kami. Kebimbangan yang membuat kami seringkali memikirkan hal-hal yang tidak berasal dari Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami sudah mendengarkan firman. Kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau menjadi dewasa. Dan kami mau menggenapkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini di rumahnya masing-masing. Ketika mereka mendengarkan firman ini, Tuhan memberkati seperti benih yang tertabur di tanah yang subur, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga nama Tuhan diberkati. Terima kasih Bapak. Saya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala kuasa